2024 juga dalam permohonan kami ditambah kami membawakan legal standing itu. Jadi kebanyakan dari putusan Mahkamah Konstitusi dari 32 itu sekitar 30 ya, mohon maaf kalau saya silap ya, sekitar 30 itu dia tidak diterima atau gagal di legal standing. Nah, karena ada perlu 90, kami menyampaikan bahwa kami harusnya sebagai sebuah demokrasi. Kemudian yang kedua adalah terkait bahwa kami membawakan fakta pada Pilpres 2024 terjadi namanya distorsi representasi. Kemudian kami membawakan bahwa bukti-bukti yang kami kumpulkan pada pemilu Pilpres 2019 sampai 2024 terjadi yang namanya pelanggaran moralitas, pelanggaran rasionalitas, dan pelanggaran yang ilegal. Sebenarnya sejauh yang kami pahami, sebenarnya agak sama ya dengan permohonan-permohonan sebelumnya, draft-draftnya. Cuma yang berbeda adalah memang kami membawakan fakta-fakta baru tersebut. Seperti yang kita tahu, Mahkamah Konstitusi itu bisa menganulir ketika ada perubahan fakta-fakta sosial dan kemudian ada perubahan-perubahan fakta-fakta sosial yang akhirnya kemudian membuka ruang kita untuk bisa dikabulkannya permohonan agar pasal 222 ini dianggap inkonstitusional. Mungkin demikian. Dengan beban yang cukup besar pada tahun 2019, jika tidak salah, 9 dari 14 parpol itu mendukung satu pasangan calon. Polarisasinya sangat kuat, makanya Mahkamah Konstitusi berpendapat demikian. Agar apa? Agar tidak terjadi polarisasi. Kenapa polarisasi harus dihindarkan? Agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat, terjadi kampanye gelondongan di Jakarta atau kampanye-kampanye yang dia itu isinya adalah huru-hara, isinya adalah saling mengejek, saling mencaci maki begitu. Jadi isinya adalah untuk mengentaskan atau menekan seminimal mungkin terjadinya polarisasi politik. Kemudian kajian-kajian inilah yang kemudian kami benarkan, kami susun menjadi draft untuk permohonan kami. Dan kalau rekan-rekan sekalian mungkin tahu bahwa sebenarnya itu setiap tahun mengadakan lomba debat penegakan hukum pemilu. Nah, kami itu 2 tahun berturut-turut, 2022 dan 2023 itu ikut. Di tahun 2023 kami masuk final dan itu mosinya adalah presidential threshold. Yang kemudian kajian presidential threshold dalam mosi final tersebut kami alihkan ke dalam permohonan kami. Kemudian kalau ditanya kenapa baru sekarang, ya karena putusan 90 baru keluar dan kami baru kepikiran bahwa sebenarnya pemilih itu adalah subjek demokrasi bukan objek demokrasi. Demikian akan menjadi pilihan dan kami yakin bahwa nanti itu koalisi-koalisi akan terbentuk secara alami dan naluriah. Mohon maaf, maksudnya secara alami. Karena bagaimanapun juga kontestasi politik ini itu kan mempunyai kontestasi yang cukup besar sehingga pastinya parpol-parpol juga akan secara naluriah ikut bergabung. Sebagaimana yang terjadi di pasangan SBY di tahun 2004 itu kan secara sadar parpol dia itu punya suara sebenarnya bisa mengajukan sendiri, tapi pada akhirnya memutuskan untuk bergabung. Ada Partai Demokrat dan 2 partai lainnya, mohon maaf saya agak lupa. Nah itu kan secara alami mereka bergabung ya. Mungkin demikian datang-datang dari saya. Oke, ada lagi? Ya, yang awalnya di putusan 90 itu merupakan fenomena hukum dan di putusan kami ini membawa angin segar bahwasanya fakta hukum dan kemudian ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif karena ini merupakan kemenangan bagi masyarakat Indonesia dan pelajaran yang pentingnya adalah kami sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan preferensi calon-calon yang nantinya akan maju ke pilpres ataupun pilkada dan lain-lain karena ini fokusnya terhadap pilpres. Kemudian pelajaran pentingnya kami selama 1 tahun ini berusaha mempelajari dari berbagai segi hal, kemudian terkait putusan-putusan sebelumnya dan ini sangat berdampak bagi pribadi kami terlebih dahulu terkait akademik kami, kemudian juga nantinya berdampak bagi masyarakat secara umum juga gitu. Tapi intinya pelajaran yang sangat berharga terkait bagaimana kita menemukan fakta hukum baru, pergeseran paradigma Mahkamah Konstitusi di dalam memutuskan perkara kami. Jadi di periode itu kita kalau nggak salah 7 kali sidang ya? Ya, kalau nggak salah 7 kali sidang. Sampai putusan 7. Iya, sampai putusan ini kita ada 7 kali sidang yang mana di antara sidang kedua dan ketiga kita itu lagi masa KKN. Jadi mungkin itu merupakan momen-momen yang tidak terlupakan dan juga perjuangan yang sangat-sangat berarti bagi kami. Dan kalau ditanya apakah kami menggunakan kuasa hukum ataupun
ada yang lain-lain. Kami di sini tidak menggunakan kuasa hukum ya karena kami masih seorang mahasiswa belum mampu untuk menggait seorang kuasa hukum, dan karena kebetulan di MK juga bisa menggunakan sidang online, jadi kami juga mengajukan permohonan ke MK kalau kami melakukan sidangnya secara online ya karena keterbatasan satu dan lain hal. Nah, tapi kami juga sempat beracara langsung di MK waktu itu sidang penyampaian ahli dari memberikan keterangan ahli seorang dosen Pak Eci Arizona dari UGM. Nah, karena untuk mendampingi beliau, 2 orang dari kami, pemohon kedua dan juga pemohon ketiga, Mas Arsel dan Mas Faisal, kita menuju ke MK. Jadi mungkin itu dari pengalamannya. Kemudian untuk menanggapi pertanyaan yang kedua, apakah kemudian di kemudian hari kami akan mengajukan permohonan lagi? Itu belum bisa kami jawab karena hukum di Indonesia ini kan sangat dinamis, dan kemudian karena MK juga progresif, kami kemarin mengajukan. Jadi untuk kedepannya apakah kami akan mengajukan, kami belum bisa memutuskan. Oke, Pak, kita bisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa termasuk KPK. Di Fakultas Syariah dan Hukum ini kan ada beberapa lembaga mahasiswa, ada lembaga yang struktural seperti DEMA, SEMA, dan HMPS. Ada lembaga-lembaga otonom, yaitu KPK salah satunya, kemudian ada PSKH, ada KPS, ada BLC. Yang semua itu mereka merupakan atau mereka didirikan itu dalam rangka untuk mewadahi kreativitas dan bakat minat mereka. Nah, fakultas mensupport mereka dengan memberikan atau menganggarkan dana. Kita punya namanya dana delegasi, sehingga ketika teman-teman mahasiswa mengikuti satu kompetisi atau satu lomba debat, maka kita fasilitasi dengan dana delegasi. Dan juga beberapa dana untuk prestasi juga kami siapkan. Intinya fakultas berupaya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari kreativitas yang dilakukan oleh para mahasiswa. Termasuk kemarin ketika mereka harus bersidang secara offline dan diwakili oleh 2 orang, fakultas juga memfasilitasi terkait dengan transportasi dan akomodasi. Sehingga kami berharap ke depan kita bisa lebih banyak memberikan fasilitas karena kaitannya ini adalah pengembangan kompetensi. Kemudian terkait dengan pembimbingan, selama ini KPK juga memiliki pembimbing internal dari dosen-dosen kami, salah satunya ada Pak Putu Nerguyani, ada Bu Proporini Astuti di sana, dan teman-teman ini kreatif karena mereka memiliki jaringan. Alumni-alumni KPK itu sangat membantu karena mereka sudah juga dengan sidang semua konstitusi, tapi tentunya kemudian berbeda ketika kita ngedraft permohonan asli. Ketika kami baca permohonan kami, kok jelek ya? Kemudian kami masuk ke sidang pendahuluan, nah itu semuanya dikuliti oleh Pak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami lalu merasa, wah ini ternyata change untuk lanjut ke persidangan pokok permohonan saja sepertinya sangat kecil. Tapi alhamdulillah kemudian lanjut. Bahkan ketika kami berdiskusi dengan rekan-rekan komunitas pemerhati konstitusi, 9 orang itu memilih bahwa permohonan kami pasti ditolak dan 8 orang memilih itu dikabulkan. Jadi sebenarnya kami pribadi merasa sepertinya tidak ada change karena ini akan mengubah peta perpolitikan di Indonesia itu sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi ada lanjutannya ya Mas? Untuk yang untuk dissenting opinion dari Pak Anwar dan juga Pak Daniel, kami menghormati dissenting opinion beliau dan kami juga menerima dissenting opinion beliau, tapi tidak memiliki tanggapan lebih lanjut karena bagaimanapun beliau ini adalah hakim konstitusi, ahli hukum tata negara, sedangkan kami ini hanya seorang mahasiswa, jadi kami menghargai dan menghormati dissenting opinion beliau sebagai salah satu hal yang bisa memperkaya pengetahuan di tata negara. Mungkin demikian Mas, terima kasih. Itu ada hal-hal yang bisa berguna bagi mungkin pemohon-pemohon berikutnya apabila kami gugur di perkara ini. Namun ternyata dikabulkan seperti itu. Oke, ini artinya memberikan ruang kabar gembira kepada seluruh anak muda bangsa bahwa suatu saat kalau ada kebijakan, ada norma di Republik ini yang bertentangan dengan jiwa konstitusi, maka jangan takut untuk mengajukan permohonan ke Jalan Medan Merdeka. Sekian saya mengawal sesi ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman media sudah